Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Pada video kali ini saya ingin mereview salah satu produk baru BBR Institute, yaitu software keuangan kasir atau juga lebih dikenal dengan software keuangan pos atau point of sales. Karena memang biasanya software keuangan ini ditempatkan di front line atau di garis depan yang langsung berhubungan dengan customer untuk mempermudah dalam melakukan pendokumentasian setiap transaksi penjualan, yang nantinya bisa saling melengkapi dengan software back office yang ditempatkan di belakang garis depan seperti software akuntansi Excel maupun software akuntansi berbasis aplikasi Mayo dan juga software back office lainnya. Berikut ini contoh tampilan dari software akuntansi keuangan kasir BBR Institute. Di bagian dashboard ini sudah dilengkapi dengan fitur Business Intelligence yang memungkinkan untuk terciptanya suatu dashboard yang sangat interaktif. Misalnya kita bisa melihat penjualan hari ini per hari, penjualan cash, total barang terjual, jumlah barang, total invoice penjualan, data barang terlaris, data stok terkecil. Jadi dengan kita melihat dashboard ini saja, kita langsung bisa mengetahui keadaan dari bisnis kita ya. Dan juga ada informasi yang tak kalah pentingnya, yaitu ada data piutang jatuh tempo yang kurang dari 30 hari. Nanti di sini ada daftarnya ya. Sehingga kita tidak akan kelupaan lagi untuk menagih piutang kita kepada customer apabila ada beberapa customer yang sudah mendekati jatuh tempo. Begitu juga ada fitur di dashboard ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang data hutang yang jatuh tempo kurang dari 30 hari. Jika kita ada tagihan kepada supplier yang sudah mendekati jatuh tempo akan ditampilkan di sini, sehingga ketika kita menggunakan software keuangan kasir ini dapat dipastikan kita tidak akan lagi ada pembayaran yang telat atau juga ada piutang yang tidak tertagih. Informasi penting lainnya yang bisa kita lihat di dashboard adalah adanya yaitu data stok. Jadi kita tidak akan kehabisan stok karena kita di sini akan diurutkan berdasarkan data stok terkecil. Nanti akan ditampilkan di sini, dan juga data barang terlaris akan disampaikan di sebelah kiri sini. Jadi ini ya, jadi fitur Business Intelligence di dashboardnya sudah sangat canggih sekali yang bisa digunakan di usaha atau bisnis sahabat-sahabat semua. Sebenarnya kita tampilkan ada ini ya, ini adalah tempat login. Jadi jika nanti kalian membeli software akuntansi keuangan kasir ini akan diberikan domain ya. Kalau di sini bbrinstitute.net, nanti bisa ini diganti dengan nama usaha kamu ya. Nanti bisa custom domain, dan juga nanti akan dikasih email dan password untuk bisa loginnya. Karena di sini sudah ada historinya, nanti bisa langsung klik login. Nah, nanti akan bisa masuk ke tampilan dashboard berikut ini. Kemudian fitur-fitur lainnya, yaitu karena ini adalah software keuangan kasir, tentunya fitur utamanya yaitu untuk di bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini sudah bisa support untuk printer thermal ya, dan ukuran kertasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga bisa menggunakan alat scan barcode. Jadi sudah bisa ya scan barcode, maupun nanti bisa mencetak barcode untuk setiap produknya. Ini untuk fitur sekilas penjualannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika kita masuk ke studi kasusnya. Begitu juga ada modul pembelian, ini untuk invoice, untuk hutang. Jadi ini support untuk penerimaan pembayaran cicilannya. Baik kita menerima uang cicilan dari customer ataupun juga kita membayar secara cicil kepada supplier. Itu sudah ada modul-modulnya ya. Di sini nanti bisa dipilih ini untuk cash, ini untuk piutang, dan ini untuk transaksi yang depending. Ada transfer stok. Nah, nanti di software keuangan ini sudah multi cabang ya. Jadi jika ada pemindahan stok dari cabang A ke cabang B, nanti bisa diinputkan di bagian transfer stok ini. Ini ada master kategorinya, bisa multi kategori, nanti bisa ditambahkan apa di sini karena ada baru satu buku, nanti bisa ditambahkan data, mau ditambah kategorinya apa. Kemudian juga kita di sini sudah support multi satuannya. Jadi satuannya mau kilogram, mau pieces, mau unit, nanti bisa di sini ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di usaha sahabat semua. Kemudian selain itu juga kita ada ini untuk data produk-produk yang akan diinputkan.
Cara menginputkannya bisa satu-satu melalui tambah data, atau juga nanti bisa diimport ke dalam bentuk Excel ya. Nanti diekspor dulu file Excelnya, nanti ada, kemudian di download dulu file Excel template-nya. Setelah diisikan nanti bisa diimport, jadi bisa langsung semua. Jika anak produknya ada ratusan, ada ribuan, ribet kalau misalnya harus satu-satu. Jadi bisa melalui import file Excel ya. Fitur lainnya kita sudah ada data expense ini ya. Ini bisa jika ada biaya operasional, biaya-biaya lainnya bisa ditambahkan di sini ya, akun biayanya. Kemudian nanti ada laporan biayanya ya. Jadi biaya apa-apa saja yang sudah dikeluarkan nanti di sini bisa ya. Selanjutnya ini ada data operasional, ini untuk pengeluaran yang default. Jika ada pendapatan selain penjualan bisa diisikan di sini. Jika ada pengeluaran yang sudah default di sini bisa ditulis. Kalau tidak ada di sini nanti bisa ditambahkan di data expense ini, tambah data. Selanjutnya juga nanti akan ada laporan laba bersihnya ya. Nanti bisa ketahuan di sini laba bersih dari usaha kita ini berapa. Nah, itu penjualan dikurangi HPP dan dikurangi biaya-biaya operasional yang sudah diisikan di bagian ini. Untuk laporan keuangan di software keuangan kasir ini sudah sangat lengkap ya. Sudah ada software penjualan per kasir, laporan penjualan per kurir, per customer, laporan penjualan secara keseluruhannya, bisa per periode, per produk, dan juga bisa ada laporan returnya. Ada laporan per pembelian per supplier, laporan pembelian, bisa juga per periode, per produk, ataupun juga laporan retur barangnya. Ada laporan keuangan, ada laporan barang terlaris, stok terkecil, saldo per channel. Jadi ini untuk menampilkan laporan penjualan per channel pembayaran. Nanti channel pembayaran juga bisa ditambahkan ya, tidak ada batas maksimalnya. Misalnya selain cash ada membayar transfer lewat BNI, BCA, BSI, nanti bisa ditambahkan di sini channel pembayarannya. Kemudian fitur lainnya juga ini bisa ada backup database ya. Jadi data kita dipastikan dapat aman ya. Jika nanti ada kesalahan input, ada kerusakan, nanti bisa di-restore. Jadi ini aman. Jadi disarankan melakukan backup database paling setidaknya seminggu sekali untuk keamanan database-nya. Dan di software keuangan kasir ini juga sudah mendukung multi-user dan juga multi-cabang. Jadi misalnya kita ada cabang baru, nanti kita bisa dibuatkan ya di sini. Nah, ini karena baru ada pusat saja, jadi ini ada pusat. Nanti jika ada cabang baru ditambah toko di sini. Jadi ini statusnya cabang atau pusat. Nanti bisa dipilih di sini. Ini tidak ada batasan maksimalnya ya. Ya kalian punya 10 toko, 10 resto atau 100 atau berapapun bisa di sini. Jadi di dalam cukup satu software saja untuk penginputan data penjualannya atau data kasirnya. Jadi sangat praktis sekali ya. Termasuk misalkan kita ada di pusat ini sudah mendukung multi user juga ya. Jadi di sini ada kasir, ada kurir ya. Bisa ini multi kasir juga secara bersamaan. Jika di satu toko kita misalnya kasirnya ada 3, itu bisa langsung bersamaan menginputkan data 3-tiganya. Syaratnya masing-masing kasir harus mempunyai akun masing-masing ya, tidak boleh satu akun secara bersamaan. Jadi misalnya kalau ini kasir, akun pertama kasir misalnya ingin ada 2 kasirnya, kita tambah data ya, tambah user lagi, kita isikan namanya misalnya kasir 2 atau nama kasir keduanya siapa. Nanti ketika ingin menginput data transaksi penjualan secara bersamaan, masing-masing kasir nanti bisa login ini dengan email dan passwordnya masing-masing. Jadi ini juga tanpa ada batasan maksimalnya ya, untuk jumlah usernya bisa berapapun dan bisa dilakukan secara bersamaan. Dan juga ada level-levelnya, ada level kasir, ada level kurir, ada level super admin, dan lain-lain. Untuk penjelasannya masing-masing level ada di sini ya. Jadi ketika super admin mendapatkan akses semua fitur kecuali kurir. Admin ini semua bisa merubah ini. Sedangkan kalau kasir hanya bisa ini saja ya. Tidak fiturnya terbatas kalau untuk akun kasir. Begitu juga untuk akun kurir hanya 2.
Hanya nanti ada dashboardnya tersendiri untuk setiap level. Ini mungkin untuk gambaran besar semua fitur yang ada di software keuangan kasir BBR Institute ini. Untuk selanjutnya kita langsung mulai praktekkan saja ya. Kita untuk langkah pertama kita bisa memulai menambahkan kategorinya. Jadi studi kasus ini kita ingin melakukan pencatatan transaksi penjualan di kasir di toko buku BBR, sehingga kategorinya ada buku. Nanti kita bisa tambah ya, kalau di toko buku biasanya ada ATK, kita bisa ATK, kemudian di sini statusnya aktif, kita langsung submit saja. Nah di sini sudah ada dua kategori, ada kategori ATK dengan buku. Untuk langkah kedua kita setting satuan yang dibutuhkan. Misalkan kita untuk buku biasanya Picis ya satuan. Untuk statusnya kita aktifkan submit. Nah kemudian kita tambah data lagi. Biasanya kalau ATK selain Picis satuannya yaitu Lusin. Jadi kita bisa masukkan di sini satuannya Lusin. Statusnya sama, kita setting dengan status yang aktif. Kita submit saja. Nah sudah ya. Sudah terinput di dalam software keuangan kasir ini. Sudah ada dua satuan. Ada satuan Lusin dan ada satuan Picis. Untuk selanjutnya kita bisa dimulai dengan menginputkan data-datanya. Karena ini contoh untuk barangnya sedikit, kita akan tambah data ya di sini. Kita akan menginputkan satu persatu tidak melalui fitur import export ini. Kita klik tambah data, di sini contoh kode barcode-nya. Barcode ini sifatnya sekali input. Jadi tidak bisa diedit lagi ya. Jadi pastikan tidak terjadi kesalahan. Ini kita sesuaikan ya. Kita contoh 001 saja. Nama barangnya di sini sudah ada ya. Tadi buku sistem informasi keuangan. Deskripsinya misalnya kita penulisnya Budi, penerbitnya Salembarka. Ini serial number ini untuk produk yang ada serial numbernya seperti misalnya handphone atau laptop. Jika kita ini buku karena biasanya ada ISBN tapi kita di sini contohnya tidak menggunakan ISBN, jadi non SN aja. Jika di toko kita sudah ada stoknya, nanti bisa diisi di sini ya stoknya. Ya, sebagai contoh kita sudah ada buku ini ada 10, jadi kita isikan, atau kita tidak ada saja ya, nanti kita melakukan pembelian, skenarionya seperti itu. Kategorinya, nah di master kategori yang sudah kita buat akan muncul di bagian sini ya. Jadi kita tadi baru bikin dua kategori, ada ATK dan buku. Karena ini produknya buku, kita pilih di sininya buku. Ini sistem informasi keuangan judulnya. Nah, di sini juga kita sudah support mendukung multi satuan. Jadi kalau misalkan satuannya ada dua, misalkan Picis dan Lusin, nanti bisa ya. Namun karena ini produk buku, saya ingin satuannya Picis saja. Harganya juga di sini sudah mendukung multi harga. Misalkan kita untuk menjual harga umum sekian, harga grosir 1 sekian, harga grosir 2 sekian. Nanti ini bisa ya di software keuangan kasir ini. Misalnya kita isikan harga umumnya 120.000. Jika kita grosir ada diskon tentunya biasanya 110.000. Jika harga grosir 2 pembeliannya dalam jumlah lebih banyak, biasanya kita ada diskon lagi 100.000. Kemudian setelah itu kita submit. Jumlah stoknya harus diisi, kita isikan 0 saja ya. Kita alhamdulillah sudah berhasil menginputkan satu barang ya.
yaitu buku dengan judul Sistem Informasi Keuangan. Jika kita ingin melihat datanya, kita klik ini. Nah, datanya sudah ada, ini bisa diedit juga ya. Jika ada perubahan atau apa-apa bisa. Kemudian kita edit. Oh, ini untuk melihat saja ya. Kalau edit bisa menggunakan tombol ini. Ini untuk bisa data nomor SN-nya ya. Karena ini tidak ada nomor SN, maka di sini ada peringatan. Tidak, ini tidak ada nomor SN-nya. Dan jika kita ingin mencetak barcode dari produk yang telah kita buat ini, kita bisa klik ini ya. Generate barcode. Kita klik. Nah, ini barcode-nya sudah ada ya, sudah muncul. Misalkan produk kita ada 20, tinggal di sini ketikkan saja 20. Oh, harus gini ya, jadi nggak bisa diketik manual. Harus gini, harus menggunakan panah atas bawah ini. Di sini kita contohnya satu saja, ini sebagai contoh, atau 3 saja. Nah, sudah ada ya, nih 3 barcode dari buku Sistem Informasi Keuangan ini. Nanti kita bisa print dengan menggunakan kertas stiker, kemudian kita bisa tempel di bukunya. Nanti ketika ada penjualan, ada customer yang beli, kita bisa scan menggunakan scanner barcode. Jadi kita bisa langsung otomatis, tidak perlu menginputkan, diketik secara manual. Jadi sangat praktis sekali ya dengan menggunakan software keuangan kasir BBR Institute ini. Karena memang ini diperuntukkan untuk frontline, untuk di garis depan, jadi kecepatan sangat dibutuhkan, sangat diutamakan di software keuangan kasir, berbeda dengan software keuangan untuk back office. Ini sudah ada, kita bisa download juga ininya, barcode-nya jika ingin manual. Ini langsung sudah ada di sini. Nah, ini langsung bisa di print. Jadi ada berbagai banyak cara untuk bisa mencetak sebuah barcode. Selanjutnya kita skenariokan ingin membeli dari produk yang ini ya ke supplier penerbitnya. Jadi kita masuk ke supplier. Ini untuk data contoh saja kita hapus dulu. Untuk data supplier kita bisa tambah data. Misalnya kita penerbit Salemba 4. Ininya PT Salemba 4 misalkan, nama perusahaan suppliernya, WA nya 081223. Ini ya contoh, statusnya aktif, alamatnya Jalan Pungkur nomor 11 Kota Bandung. Jadi setelah kita isi semua formulirnya, kita submit, kita sudah ada database supplier, yaitu penerbit Salemba 4. Kemudian kita bisa menginputkan transaksi di sini pembelian. Kita bisa bayarnya cash ataupun juga hutang. Kita skenariokan pembayarannya secara cash. Nama invoice-nya kita bisa isikan karena ini pembelian, misalnya PB 01 simpan. Suppliernya, nah jadi di kolom supplier karena kita sudah mengisikan penerbit Salemba 4, nanti akan muncul ya di modul pembelian ini. Kita pilih saja penerbit Salemba 4. Tipe pembayarannya cash, jika belum ada nanti bisa tambahkan supplier, nanti akan diarahkan ke yang form yang tadi sebelumnya. Nah, kalau menggunakan barcode scanner, tinggal kita scan saja barcode yang sudah kita cetak tadi, nanti akan otomatis produknya akan muncul. Karena di sini kita tidak menggunakan barcode, salah satunya kita bisa mengetikkan kode barangnya di sini. Atau juga bisa melakukan melalui kaca pembesar ini, cari produk. Nah, kita pilih ini, langsung dipilih. Kalau kita tidak menggunakan ini, bisa kita ketikkan kodenya 001 misalnya, enter. Nah, ada buku Sistem Informasi Keuangan. Harga belinya misalnya kita belinya ke penerbit 70.000. Edit data sukses, kita belinya misalkan 20 pieces.
Setelah 20 kita enter, ininya langsung terupdate jadi 140.000. Suppliernya kita pilih penerbit 54, ininya cash. Kemudian kita bisa diisikan pembayarannya 140.000 juga. 1.400.000 ya, 1.400.000. Kita simpan payment. Nah, ini invoice-nya sudah ya. Invoice ini bisa langsung di print ya, invoice. Printnya bisa menggunakan printer biasa atau juga bisa menggunakan printer kasir. Ini datanya harusnya sudah ada di dashboard ya. Jumlah barangnya sudah ada 1. Kita belum ada transaksi penjualan. Laporannya kita lihat laporan pembelian. Per periode kita pilih periode sekarang. Nah, sudah ada ya. Invoice dengan PB001 supplier totalnya segini. Ini bisa langsung diekspor ke Excel ya, CSV ataupun dalam bentuk teks TXT. Nah, ini untuk pelaporannya sudah ada untuk pembelian. Sekarang kita skenariokan untuk penjualan. Misalkan kita ada penjualan. Nah, ini untuk customer umum ya. Nah, ini customernya umum atau apa, nanti bisa ditambah customer ya. Di sini ada, ada modul customer. Jadi di sini kita kalau customernya personal bisa di sini tambahkan data. Misalnya namanya Dadan. Nomor WhatsApp-nya sama isi. Emailnya tidak wajib, kosongkan saja kalau tidak ada. Nah, jadi Dadan ini masuknya ke umum, ke grosir 1 atau grosir 2. Biasanya suka ada member ya, kartu member. Untuk umum biasanya tidak ada, untuk grosir ini biasanya ada kartu member, misalnya untuk grosir 1 warna biru, grosir 2 warna merah dengan harga yang bisa lebih murah, namun ada syarat-syarat tertentu ya. Biasanya harus ada daftar biaya bulanan ataupun ada minimal ordernya, biasanya seperti itu. Ini sudah mendukung ya menggunakan software keuangan kasir jika usaha sahabat semua menerapkan sistem seperti ini. Kita pilih ini untuk skenario-nya umum saja. Alamat lengkapnya misalnya Jalan Melati nomor 7 Kota Jakarta. Misalnya, statusnya kita aktif, submit saja. Nah, sudah ada aktif. Kita masuk ke penjualan. Kita skenariokan sudah dan tadi membeli sebuah buku sistem informasi keuangan. Kita maksudnya ke customer umum, karena kalau kita di grosir nama Dadan tidak akan ada ya, karena Dadan masuk ke customer jenisnya customer umum. Jadi kita masuk ke customer umum. Di sini ada nama Dadan, ada Dadan ya. Nah, namun kita langkah awalnya kita harus barcode dulu. Misalkan kita scan barcode, kita ada kode ini, langsung saja atau bisa pilih menggunakan ini. Kita pilih sistem informasi keuangan. Nama customernya Dadan, misalnya ini bisa diedit ya. Kuantitinya berapa pieces si Dadan ini belinya. Misalnya cuma beli 2 pieces. Ini aktif juga. Aktifkan checklist edit harga, aktif jika ada harga ya. Harus ada perubahan harga ini. Beli 2 pieces, ini harganya 120.000 jadi 240.000. Nah, di sini ada pajak nih, biasanya ada PPN 11%. Ini bisa di custom lagi ya, bisa ada pajak atau juga tidak ada pajak. Caranya kita nanti di bagian user, di bagian toko. Namun nanti kita ini selesaikan dulu. Di skenariokan ini ada pajaknya ya, 11% sebesar 26.400. Jadi total tambah pajak 266.400. Kita skenariokan cash, ininya tanpa kurir ya, di bawah sendiri. Diskonnya kita tidak ada diskon, misalkan
Di sini bayarnya sedadan misalnya 300.000. Nah, si kasir bisa memberikan kembaliannya sebesar 33.600. Kemudian kita simpan payment. Jika kita ingin memprint ini invoice-nya, kita bisa klik print invoice. Nanti otomatis bisa langsung ngeprint di printer thermalnya yang khusus untuk kasir. Jadi ini sudah langsung terekap ya penjualannya. Nah, kembali tadi untuk men-setting PPN, caranya kita pusat toko buku, kita edit. Nah, di sini kita bisa pajaknya, kalau nggak ada pajak kita cukup ini ganti dengan huruf 0. Jadi pajaknya 0%. Termasuk jika ada ongkir statis yang selalu ada ongkir, misalkan jika belanja di toko tersebut. Nanti bisa ditambahkan di sini ongkirnya berapa. Termasuk untuk lebar notanya ya. Jika misalkan menggunakan printer yang nota lebarnya tidak 8 cm, misalnya 10 cm, bisa di sini dirubah. Jadi ini sangat fleksibel ya, semuanya bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Dan misalkan ada fitur yang dibutuhkan namun belum ada di sini, bisa langsung saja request ke tim BBR Institute ya. Nanti kita kalau bisa akan dibuatkan sesuai dengan permintaan atau fitur custom. Nanti biayanya akan menyesuaikan dengan tingkat kesulitan fitur yang dibutuhkan. Jadi software akuntansi keuangan kasir ini sangat upgradable atau sangat mudah untuk terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan sistem informasi keuangan di bisnis sahabat semua. Lanjut kita ke bagian balik lagi ke dashboard. Nah, penjualan kita hari ini sudah bertambah 266.400 karena tadi ada si Dadan yang beli 2 pieces buku sistem informasi keuangan. Dan ke dalam satu invoice, jumlah barangnya 1, total penjualan 1, barang terlalisnya karena memang masih 1 yang terjual, jadi di sini barang terlalisnya buku sistem informasi keuangan. Atas stok terkecilnya belum ada karena baru 1 produknya, di sini sudah ada. Jadi seperti ini untuk basic penjualan dan pembeliannya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di session selanjutnya untuk penjualan yang lebih spesifik lagi ya, penjualan dan pembelian yang lebih spesifik lagi. Untuk laba bersih juga di sini kita ada data operasionalnya, sini sudah ada. Misalkan tidak ada gaji kita bisa 0, tidak ada pendapatan kita bisa 0, submit. Tuh data berhasil diupdate. Setelah itu kita ingin melihat laporan laba bersihnya nih. Kita klik laporan laba bersihnya tanggal sekarang. Filter. Nah, sudah ada. Pusat toko BBR Institute, pendapatannya sekian, HPP-nya sekian. Ini HPP itu yaitu tadi ya harga beli bukunya. Waktu beli kan harganya 70, terjual 2 jadi 140.000. Ini karena kita tidak menginputkan tadi biaya operasionalnya, jadi ini semuanya sudah ada ya. Total biaya pengeluarannya 1 juta. Nah, karena kita tadi hari ini pembeli supplier 1.400.000, jadi di sini laba bersihnya minus. Karena ini diperuntukkan untuk kasir ya, sehingga belum sesuai dengan prinsip standar akuntansi ya. Karena ini memang bukan software akuntansi, karena secara akuntansi seharusnya pembelian ke supplier ini tidak boleh jadi pengurang penjualan. Jadi walaupun karena ini memang untuk kasir, jadi nanti harus untuk yang sesuai dengan prinsip akuntansinya harus diinputkan kembali ke software back office yang sudah mendukung support standar akuntansi keuangan. Jadi ini untuk kasir, jadi sudah cukup ya untuk segini saja kalau untuk informasi di keuangan kasir. Oke, mungkin sekian ya untuk part pertama dari penjelasan atau session pertama dari penjelasan fitur-fitur dasar dari software keuangan kasir ini. Nanti kita akan terus lanjutkan update tentang pendalaman dari fitur-fitur ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini.
Dan bagi sahabat-sahabat semua yang ingin membeli software keuangan kasir ini, bisa langsung menghubungi nomor WA BBR Institute atau juga bisa melalui link pemesanan yang ada di deskripsi. Untuk harganya, untuk harga dari software akuntansi keuangan ini 875.000. Sudah berlaku lisensinya seumur hidup ya. Jadi nggak ada lagi biaya bulanan atau juga biaya tahunan. Sudah termasuk dengan hosting dan domain selama 1 tahun. Karena ini berjalan secara online, jadi harus disimpan di server dan ada biaya servernya saja. Jadi ini sudah termasuk biaya server untuk hosting dan domain selama 1 tahun. Kemudian jika di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, cukup membayar biaya sewa hosting dan domainnya saja 375.000 per tahunnya. Semuanya sudah termasuk pelatihan dan bimbingannya, dan juga konsultasi langsung secara private melalui nomor WA official BBR Institute. Mudah-mudahan dengan adanya software akuntansi keuangan kasir ini bisa semakin membuat keuangan sahabat-sahabat semua semakin rapi dan bisnisnya bisa semakin meroket ya pertumbuhannya. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.